Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat berkirim salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan guru, para ustaz, ustazah, muallim-muallimah, para jamaah, bapak ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab Aqidatun Najin dalam pembahasan tauhid. Pertemuan kita yang lalu membahas tentang paham wahdatul wujud, ya. Sekarang kita sudah masuk kepada permulaan daripada sifat salbiyah yang pertama yaitu qidam. Di kitab halaman 18. Kitab Arab Jawi halaman 18 dan Latin halaman 48. Malam ini lebih awal ya kita mulai menulisnya karena saya yang minta supaya bisa lebih banyak pembahasannya. Mudah-mudahan malam ini sekali pertemuan selesai sifat qidam. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin ya mujibal amin. Dan kata musannif halaman 18 baris ke-6 dari atas. Halaman 18 baris ke-6 dari atas. Dan kata musannif di sini adalah Imam Sanusi. Wal qidamu, artinya yang kedua daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu qidam, artinya sedia. Dan makna qidam pada hak Allah Ta'ala itu ketiadaan Adam yang mendahului bagi wujud. Dan jika engkau kehendaki, niscaya engkau kata tiada mendahului akan dia oleh Adam. Dan jika engkau kehendaki pula, niscaya engkau kata tiada permulaan bagi wujudnya. Maka ketiga-tiganya itu satu makna juga. Baik, setelah kita menyelesaikan pembahasan sifat nafsiyah yaitu wujud, ya, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan sifat nafsiyah yaitu sifat wujud dengan penutupan daripada pemahaman wahdatul wujud bahwa itu paham yang menyimpang. Ya, di zaman sekarang banyak orang-orang yang belaga paham tentang wahdatul wujud. Dikiranya itu bagus, tak taunya itu menyimpang. Gak usah cari di mana-mana Allah. Ya, gak usah cari ada di mana Allah. Allah ada di diri kita. Nampak paham itu paten betul. Dan tak tahu itu membawa kepada
kesesatan. Nggak usah cari Allah di mana-mana, karena Allah ada pada diri kita. Itulah paham apa kemarin wahdatul wujud. Sekarang kita masuk kepada sifat, ya, dari 20 sifat itu dibagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknaniyah. Sekarang kita masuk sifat salbiyah yang pertama, yaitu qidam. Jadi qidam menjadi sifat wajib yang kedua bagi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sifat yang pertama bagi sifat salbiyah. Nah, salbiyah, sifatus salbiyah. Kenapa dinamakan sifat salbiyah? Karena maknanya nafi. Ya. Kenapa dinamakan sifat salbiyah? Karena makna salbiyah itu adalah nafi. Nafi. Maka hakikat sifat salbiyah adalah menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi. Kenapa dinamakan sifat salbiyah? Karena makna salbiyah adalah nafi. Apa yang dinafikan dengan sifat salbiyah itu? Segala sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah. Nah, itu dia. Kemudian, sebelum kita masuk ke qidamnya, ya, kita kenal dulu sifat salbiyah itu. Kemudian sifat salbiyah itu ada 5. Apa saja dia? Qidam, baqo, mukhalafah, qiyamuhu, binafsi, wahdaniyah. Sifat salbiyah ada 5. Bermula daripada qidam, kemudian baqo, kemudian mukhalafatulil hawadith, kemudian qiyamuhu binafsi, kemudian wahdaniyah. Semua sifat itu, yaitu sifat yang 5 kita sebutkan tadi, semuanya menafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Qidam, apa yang dinafikan dengan qidam? Baharu. Ya. Baqo, apa yang dinafikan baqo? Kesudahan. Mukhalafah, apa yang dinafikan mukhalafah? Mumasalah. Ya. Kemudian qiyamuhu binafsi, apa yang dinafikan qiyamuhu binafsi? Berdiri dengan yang selainnya. Kemudian yang kelima, wahdaniyah, apa yang dinafikan wahdaniyah? Berbilang. Semua itu layak bagi zat Allah Ta'ala. Makanya kelima sifat ini dinamakan sifat salbiyah sebab dia menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat-sifat salbiyah ini atau sifat salbiyah secara umum tiada maujud pada kharij dan tiada maujud pada zihin. Tiada maujud pada kharij, tiada maujud pada zihin. Maka sifat-sifat ini, yaitu sifat salbiyah itu dinamakan juga sifat adami. Ya, dinamakan juga sifat adami atau adamiyah. Ya, sifat adami atau adami. Tapi sifat-sifat ini, ya, walaupun disebut adamiyah, tapi tidak disifatkan nafi. Ya, walau disebut dia dengan adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Nah, disinilah bedanya harus kita pahami. Nafi dengan adam itu beda. Di awal kemarin kita sudah bahas al-asya, maujud, ma'dum, ya, hal, amrun, i'tibari. Menurut pendapat yang menyatakan al-asya itu 4. Kalau menurut Imam Asy'ari, al-asya itu 3. Maujud, ma'dum, amrun, i'tibari. Hal tak ada. Ma'dum itulah adam. Ya. Jadi sifat salbiyah ini dia tidak maujud pada kharij, juga tidak maujud pada zihin. Maka disebut juga sifat ini dengan sifat
adamiyah. Ya, sifat adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Ya, tidak sampai nafi dia. Karena antara nafi dengan adam itu berbeda. Tiap-tiap nafi dihukumkan adam, tapi tidak tiap-tiap yang adam dihukumkan nafi. Contohnya sifat salbiah ini, mudahnya begini. Kalau sifat ma'ani mewujudkan, artinya dia ada dan dapat dilihat. Ya. Nah, wujud itu sendiri bila ada yang mengatakan mewujud, ada yang mengatakan hal. Ya, sifat wujud, sifat pertama itu khilaf. Ada yang mengatakan wujud adalah mewujud, ada yang mengatakan wujud adalah hal. Jadi sifat salbiah ini dia tidak berdiri pada zat Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Kalau sifat ma'ani misalnya, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, sifat-sifat ma'ani, ya, sifat-sifat ma'ani berdiri pada zat Allah. Artinya, zat Allah mewujud, sifat ma'ani juga mewujud. Andai Allah Ta'ala buka hijab kita di akhirat kelak, nampaklah zat Allah, nampaklah sifat-sifat ma'ani. Karena dia mewujud. Berbeda dengan sifat tusalbiyah, dia adam. Ya, adam tapi tidak dihukumkan nafi. Kenapa? Karena adam dan nafi itu beda. Tiap-tiap yang nafi, adamlah dia. Tapi tidak setiap yang adam itu nafi. Tiap-tiap telur pasti bulat. Tapi setiap yang bulat itu telur. Itu kalau mantik itu begitu. Ilmu mantik. Tiap-tiap bola pasti bulat. Tapi tak setiap yang bulat bola. Tiap-tiap nafi pasti adam. Tapi tidak setiap yang adam itu nafi. Gampangnya adam tuh dia satu sifat salbiah ini kan sifat yang adamiyah. Dia tidak berdiri pada zat Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat ini. Jadi kalau dibuka pun hijab di akhirat kelak, yang nampak kita hanya sifat yang wujudi, yaitu sifat-sifat ma'ani. Zat Allah nampak kita, sifat kudrat, iradat, ilmu, ya sampai akhir daripada sifat ma'ani nampak. Apakah sifat salbiah nampak bagi kita? Enggak. Nampak dia. Karena dia adami. Berarti Allah enggak bersifat dengan itu, Ustaz. Bukan. Ada beda dengan nafi. Ya, dia dinamakan sifat adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Ya, kalau dia dihukumkan nafi, berarti nafi sifat salbiah. Allah nggak punya tidak apa berarti, nggak mungkin. Bisa nggak kira-kira? Saya ulang sekali lagi tartibnya. Sifat salbiah, sifat kidam merupakan sifat pertama daripada sifat-sifat salbiah. Ya, dinamakan sifat salbiah. Kenapa dinamakan sifat salbiah? Karena maknanya nafi. Apa yang dinafikan dia? Apa yang dinafikan dengan sifat-sifat salbiah itu? Segala sesuatu yang tak layak bagi zat Allah. Itulah yang dinafikan. Nah, kemudian sifat salbiah ada berapa tadi? 5. Sebutkan kaidan, bapa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdani. 5 sifat salbiah ini menafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Misalnya sifat qidam. Apa yang dinafikan dengan qidam? Baharu. Ya, Allah itu tidak mungkin baru, ternafi baru bagi zat Allah karena Allah bersifat qidam. Nah, semua sifat ini, yang 5 tadi, sifat salbiah yang 5, menafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Kemudian, sifat salbiah tidak mewujud pada kharij,
juga tidak maujud pada zihir. Ya, maka boleh juga dikatakan sifat salbiyah ini adalah sifat adamiyah. Nah, kalau pada al-asya ma'dum, ya, maujud, ma'dum, hal. Jadi yang tergolong maujud daripada sifat Allah apa? Ma'ani. Kalau wujud itu hilaf, ya. Nah, kemudian yang tergolong ma'dum daripada sifat-sifat Allah salbiyah. Kemudian yang tergolong hal daripada sifat-sifat Allah maknawiyah. Kemudian yang maujud tadi udah, ya, ma'ani. Maka itu dia. Jadi ma'dum, ya, ma'dum itu sama dengan adam. Adam dengan nafi beda. Kalau adam bukan dia tak ada. Ada dia. Tapi tidak berdiri pada zat. Kalau nafi sama sekali tak ada. Itulah nafi. Baharunya Allah sama nafi. Sama sekali tak ada menimpa kebaharuan bagi zat Allah. Karena nafi. Beda dengan ma'dum. Ma'dum dengan adam sama apa enggak tadi? Sama. Jadi sifat-sifat ini yang 5 tadi, sifat salbiyah yang 5 dinamakan sifat adamiyah. Ya, dia berdiri pada zat Allah tapi tak nampak dia. Ya. Walau dia tidak berdiri pada zat Allah, dia tak nampak bukan berarti Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Nah, seperti itulah dia. Jadi itu sedikit pembahasan tentang sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah itu adam apa nafi? Adam. Ya. Tapi maknanya nafi. Ya, sifat salbiyah itu adam apa nafi kalau ditanya orang? Adam. Apa maknanya? Nafi. Apa yang dinafikan? Yang tak layak bagi zat Allah Ta'ala. Lantas apa bedanya Adam dengan nafi? Kan itu tanya lagi orang. Kalau nafi itu sama betul-betul ada. Beda dengan Adam. Adam itu ada, ya. Nah, tapi dia tidak berdiri pada zat. Beda dengan sifat ma'ani. Ada berdiri pada zat. Ya. Nah, hal juga demikian. Ya. Ada pada zat. Tapi kalau Adam tidak berdiri pada zat. Tapi bukan berarti zat tidak bersifat dengan dia. Idam baqo mukhalafatul lil hawadis tidak berdiri pada zat Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat itu. Nah, gitulah dia. Ya, itu sifat salbiyah. Kenapa dinamakan sifat adamiyah? Karena dia tidak wujud pada qalib. Kenapa dikatakan tidak dihukumkan nafi? Karena kalau dikatakanlah sifat salbiyah dihukumkan nafi, berarti maknanya apa? Ternafi sifat-sifat salbiyah pada zat, tidak mungkin. Jadi maknanya, ya, sifat salbiyah itu adam, maknanya adalah nafi. Nafi, apa yang dinafikan? Segala sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah. Apakah sama apa beda? Ya, nafi dengan Adam, jawabannya berbeda. Karena antara nafi dengan Adam berbeda. Tapi setiap nafi pasti Adam. Tapi tidak setiap Adam itu dihukumkan nafi. Nah, adalah, ya, itu intinya. Jadi sifat salbiyah itu intinya adalah menolak atau menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah, ya, dia Adam saja, tidak sampai nafi sifat salbiyah. Tapi maknanya yang nafi. Ya, adapun sifatnya itu sendiri ma'dum atau Adam, ya. Bisa dicerna, ya. Nah, saya sudah 2 kali diulang, saya rasa cukup. Kalau belum paham nanti lihat rekaman ulangnya. Jadi di sini dikatakan sifat qidam itu sifat yang kedua, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada qidam itu pada hak Allah Ta'ala itu ketiadaan Adam yang mendahului bagi wujud. Kalau kita ini wujud tidak sekarang? Ada tidak kita sekarang? Ada. Tapi adanya kita didahului Adam. Dulu kita tak ada.
kemudian Allah menciptakan kita menjadi adalah kita sekarang. Maka berarti adanya kita ya didahului oleh tiada. Sesuatu yang ada didahului tiada baru namanya. Nah, kalau adanya bagi Allah Ta'ala tak begitu. Allah ada, tidak didahului tiada. Itulah yang dinamakan qidam. Jadi qidam itu sifatnya. Allah yang bersifat qidam disebut qadim. Nah, makanya kadang disebut qadim, kadang disebut qidam. Qidam itu sifatnya. Zat yang bersifat qidam disebut dengan qadim. Maka ketika di dalam kitab-kitab tauhid disebut Allah qadim. Nah, karena qadim itu zat yang bersifat qidam, bukan Allah qidam, bukan, tapi Allah qadim. Ya. Nah, kan ada zikirnya itu ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya. Bukan ya qidam, ya qidam, ya qidam, karena qidam itu sifat. Nah, kita tawasul bukan ke sifat tapi ke zat. Zat yang bersifat qadim. Makanya ya qadim, ya qadim. Kalau istighosah ya, itu dibaca ya qadim, ya qadim, ya qadim. Bukan ya qidam, ya qidam. Karena kita minta bukan ke sifat, tapi kita minta ke zat yang memiliki sifat. Nah, jadi qadim adalah zat yang memiliki sifat qidam. Ya, kalau qidam aja berarti kita mintanya ke sifat bukan ke Allah. Ya, kita mintanya ke sifat bukan ke Allah. Nah, baik, dengan menyebut nama Allah, gitu ya, yang Maha Pengasih Penyayang. Nah, itu ya. Zat yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, bukan minta ke sifat, ya, termasuk syirik. Ya, kalau minta ke sifat, ya, karena sifat itu nggak akan ada tanpa ada zat, kan gitu ya. Nah, baik. Jadi qidam seperti itu, sesuatu yang ada, yang adanya tidak didahului oleh tiada. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya sifat qidam ini adalah ciri khasnya Tuhan. Kalau ada selain Tuhan, ya disebut ada sesuatu disebut Tuhan, tapi dia tak bersifat qidam, itu bukan Tuhan itu. Ya, Tuhan itu wajib qidam, yang tidak bersifat qidam bukan Tuhan. Dan kita baca lagi. Dan adapun qidam, ya, jadi nggak usah terlalu panjang ya makna qidam, saya rasa paham ya. Udah makanan kita sehari-hari itu, ya. Nah, qidam itu sifat, qadim itu zat yang bersifat qidam. Dan adapun qidam pada hak yang lain daripada Allah, seperti kata mereka itu bina ini qadim, maka maknanya panjang masa. Terkadang istilah qadim itu pun digunakan untuk selain Allah, ya, tapi bermakna masa waktu, ya. Nah, terkadang istilah qadim dipakai istilah itu selain bagi Allah, tapi dengan makna masa atau waktu, ya, bukan sebagai qadim yang kita pahami itu ada yang tidak ada awalnya, bukan itu. Nah, maknanya panjang masanya. Dan didobit panjang masa itu 1 tahun. Maka apabila berkata iya, tiap-tiap orang yang ada yang qadim daripada hambaku, niscaya mereka itu merdeka. Maka merdekalah orang yang ada baginya di sisinya itu 1 tahun. Gini misalnya, ada ya saya punya pesantren, ya. Berapa lama belajar di sini, Ustaz? Qadim. Nah, saya bilang jawabnya apa? Belajar di sini qadim. Qadim, Mbah. Ya, qadim di situ terkadang dimaksud untuk waktu. Biasanya disebut qadim itu masa 1 tahun. Siapa daripada santri-santri saya, ya, yang dia qadim, maka tamatlah dia di pondok ini. Siapa dari santri-santri saya yang dia belajar qadim di pondok ini, tamatlah dia. Maksudnya siapa dari santri-santri saya yang dia belajarnya selama 1 tahun di pondok ini, tamatlah dia. Berarti masa mondoknya berapa? 1 tahun. Nah, jadi terkadang istilah qadim itu
disebutkan juga di masyarakat kita, tapi bukan dengan makna yang ada yang tidak ada awalnya, bukan, tapi dengan makna qadim, makna waktu, menunjukkan masa kira-kira 1 tahun. Ya, jadi dia menyebutkannya bukan dengan bahasa yang jelas. Siapa santri-santri yang belajar di pondok saya selama 1 tahun, maka selesailah pendidikannya. Kan jelas. Dia nggak begitu. Siapa santri-santri yang belajar di pondok saya ini qadim, maka selesailah pendidikannya. Ini berarti kalau mondok sini bisa jadi Tuhan. Kenapa? Qadim kata Ustaz tuh bukan. Qadim di situ maksudnya 1 tahun. Itu disebut namanya ya kidam azali, kidam zamani, ya kidam zamani. Nanti ada 3 dia, ya. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, baik, itu sebagai tambahan. Bermula kaul yang sahih bahwasanya harus boleh, maksudnya diitlakkan qadim itu atas Allah Ta'ala, karena subut yang demikian itu dengan ijma dan datang warid pada setengah riwayat ganti daripada awal itu dengan qadim. Nah, kalau tadi kan sifatnya idam, ya, maka pendapat yang sahih Allah tuh boleh disebut qadim, padahal yang dibahas qidam. Jadi bisa disebut qidam, bisa disebut qadim, bisa disebut al-awwalu, bisa disebut azali. Nanti ada tuh pembahasannya. Nah, saya ulang lagi ya. Bermula katanya di sini, qaul yang sahih bahwasanya boleh menyebutkan qadim itu atas Allah Ta'ala karena subut yang demikian itu dengan ijma. Nah, artinya menyebut Allah dengan sebutan qadim itu harus boleh. Bahkan kebolehannya sudah menjadi ijma. Gak ada ulama yang berbeda pendapat tentang kebolehan menyebut Allah sebagai qadim, padahal sifatnya itu qidam. Makanya tadi saya sampaikan di awal, sifatnya disebut qidam, Allah atau zat yang bersifat qidam disebut qadim. Ya, Ustaz, yang kita bahas kan sifat qidam. Kenapa disebut Allah qadim? Ya, boleh apa enggak menyebut Allah qadim? Ya, padahal yang disebut bahasanya qidam. Ijma ulama mengatakan boleh. Ya, enggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan menyebut Allah qadim. Karena qadim itu adalah nama bagi zat yang bersifat qidam. Jadi qidam itu sifatnya, Allah yang bersifat qidam itu disebut dengan qadim. Makanya enggak ada ulama beda pendapat ya tentang kebolehan menyebut Allah dengan sebutan qadim. Di kitab lain yan qadim, ya, Allah bersifat qidam. Ya, qidam itu sifat. Allah yang bersifat qidam disebut yan qadim di kitab yang lain. Ya, tapi kebanyakan ulama menyebutnya qadim saja. Itu udah cukup dan itu ijma, ya, tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang kebolehan menyebut Allah dengan sebutan qadim. Makanya tadi diistighosahkan tawasul ya kepada sifat-sifat Allah, bukan ya qidam, ya qidam, ya qidam, bukan. Ya, tapi ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya, tawasul dengan sifat Allah. Dah. Nah, itu kalau ya buat acara istighosah itu ya, HUT TNI ya kan, itu ribet tuh. Ya, ketika kiainya nyebut tawasul ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya, merajoklah yang lain. Itu kan nggak qadim aja, kan itu kan? Ada kisah lucu itu. Ya, jadi pak kiainya waktu acara HUT TNI, ya, ya, apa namanya tawasulnya? Ya qadim, ya qadim, ya qadim. Rupanya, ya, ada komandan dari satuan yang lain, ya. Ya, jangan qadim aja lah Pak Kiai. Di sini kan bukan qadim aja katanya kan. Paham maksudnya itu kan? Kan banyak satuan-satuan lain ya kan. Di sini kan yang kasih bisaronya bukan qadim aja Pak Kiai. Jangan qadim aja ada disebut. Nah, kiainya pun bingung ya kan. Jadi aku sebut ya kostrat gitu.
Padahal niat qadim itu maksudnya tawasul kepada zat yang bersifat qidam. Allah. Dan bermula qaul yang tahqiq bahwasanya qadim dan azali itu satu makna. Ya. Qadim dan azali itu satu makna. Jadi kalau ada yang tanya dia, qadim dengan azali itu sama apa berbeda? Jawabannya qaul yang tahqiq, pendapat yang paling kuat bahwa ya qadim dengan azali sama, nggak ada bedanya. Ya, itu pendapat yang pertama. Apa definisinya? Mala awwalalahu. Ya, pendapat yang pertama, qadim dengan azali itu sama, nggak ada perbedaan di antara keduanya. Maka definisinya qadim ataupun azali la awwalalahu. Mala awwalalahu. Sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Baik itu qadim atau azali, definisinya sama. Mala awwalalahu. Sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Kenapa kok definisinya sama? Karena pendapat yang tahqiq, pendapat yang paling kuat menurut ulama ahli tahqiq, yaitu ulama tauhid, ya, bahwasanya qidam dengan azali ataupun qadim dengan azali sama aja, tak ada beda. Maka disebut qidam boleh, qadim boleh, azali juga boleh, nggak ada perbedaan. Dan yaitu barang yang tiada awal baginya, wujudi, ada ia atau adami. Nah, jadi pendapat pertama, qadim dengan azali sama nggak tadi? Sama. Mala awalalahu definisinya, sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Baik yang maujud ataupun yang makdum atau adami, ya, baik yang maujud ataupun hal ataupun bahkan makdum yang adami tadi boleh disebut qadim, boleh disebut azali. Misalnya hal, Allah bersifat dengan sifat-sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, ya, dan sifat kaunuhu qadiran itu azaliyatun, boleh disebut azali atau boleh disebut qadimatun, qadim. Ya, terkait sifat-sifat Allah, saya ulang lagi, sifat-sifat Allah ada yang maujud, ada, yang maujud ada, yang makdum ada juga. Nah, baik yang maujud ataupun yang makdum ataupun hal boleh disebut qadim, boleh disebut azali. Zat Allah qadim apa tidak? Qadim. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu seperti sifat-sifatnya qadim juga. Zat Allah qadim, sifat-sifatnya qadim. Boleh juga. Apakah zat Allah itu azali? Azali. Maka sifat-sifatnya azali. Gak ada beda qadim dengan azali menurut yang pendapat yang pertama. Jadi zat maupun sifat-sifat Allah boleh disebut qadim, boleh disebut azali, baik yang maujud ataupun yang selain maujud. Bisa dipahami? Ya, ini pendapat yang tahqiq, ya, pendapat yang terpilih daripada kalangan ulama ahli tahqiq. Berdiri dengan sendirinya. Ada ia yaitu seperti zat atau tiada seperti sifat ta'ala, maka sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim sekaliannya, sama ada nafsiyah atau ma'ani atau ma'niyah, ma'nawiyah atau salbiyah, lagi azali. Nah, sifat Allah kan ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ya, kalau ditilik lagi, sifat nafsiyah boleh dia maujud, boleh hal. Kan itu ada yang mengatakan Imam Asy'ari, ya, sifat nafsiyah itu maujud. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat nafsiyah itu hal nafsiyah namanya.
Kemudian sifat salbiyah ma'dum, adami. Kemudian sifat ma'ani maujud. Sifat maknawiyah hal. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Baik dia yang maujud maupun yang ma'dum atau yang hal, boleh semuanya disebut qadim, boleh disebut azali. Gitu maksudnya. Ya, terserah dia maujud ataukah ghairu maujud, boleh disebut qadim, boleh disebut azali. Karena menurut pendapat ini, pendapat yang pertama yang tahqiq yang terpilih, antara qadim dengan azali tiada perbedaan. Definisi keduanya adalah mala awwala lahu. Nah, jadi boleh disebut azali, boleh disebut qadim. Nah, itu pendapat yang tahqiq. Lihat lagi. Khilaf berbeda bagi Imam Sa'ad yang berkata qadim itu tiada permulaan bagi wujudnya, dan azali itu barang yang tiada permulaan baginya, sama ada ia wujudi atau adami. Maka atas kata pendapat Imam Sa'ad ini, qidam bagi Allah itu qadim lagi azali, dan syarikul bari itu azali jua tiada dikatakan qadim. Maka azali itu umum dan qadim itu khusus. Atas kaul Sa'ad ini, yaitu kaul yang dhaif. Pendapat yang kedua, bahwa qadim dan azali berbeda. Ya, berbeda. Qadim dengan azali berbeda. Pendapat pertama tadi? Ya sama. Tahqiq itu pendapat yang terpilih, baik untuk yang maujud atau yang ghairu maujud, dua-duanya boleh disebut qadim maupun azali. Karena antara qadim dengan azali menurut pendapat yang pertama tidak ada perbedaan. Tapi pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Sa'ad, qadim dan azali itu berbeda. Ya, di mana letak perbedaannya? Kalau qadim itu khusus, kalau azali umum. Maksudnya, kalau qadim hanya untuk sesuatu yang maujud. Definisinya maujudun la awwalalahu. Ini kalau ikut pendapat yang kedua, pendapat Imam Sa'ad yang mengatakan qadim dan azali berbeda. Ya, kalau menurut Imam Sa'ad, qadim definisinya maujudun la awwalalahu. Sesuatu yang maujud yang tidak ada permulaan baginya. Jadi kalau dia maujud tidak boleh disebut qadim. Berarti sifat salbiyah maujud apa tidak? Tidak, maklum. Jadi nggak boleh sifat salbiyah disebut qadim. Jelas ya? Menurut pendapat Imam Sa'ad, qadim itu definisinya maujudun la awwalalahu. Maujud yang tidak ada permulaan baginya. Maujud yang tidak ada permulaan baginya. Maka sifat salbiyah itu tergolong maujud apa ma'dum? Ma'dum. Tidak maujud, berarti sifat salbiyah tidak boleh disebut qadim. Tapi kalau sifat ma'ani maujud atau ma'dum atau hal, sifat ma'ani maujud boleh disebut ma'dum karena dia maujud. Untuk yang tidak maujud, untuk yang tidak maujud tidak boleh disebut qadim. Yang boleh disebut qadim hanya yang maujud. Sifat salbiyah ma'dum, tidak maujud. Jadi tidak boleh dikatakan qadim. Jadi sifatus salbiyatu al-qidamu azaliyatun, bukan qadimatun. Kenapa nggak boleh disebut qadim? Karena sifat salbiyah ma'dum, bukan maujud. Bisa nggak tuh? Tapi kalau sifat ma'ani maujud apa ma'dum? Maujud. Nah, sifat ma'ani boleh disebut dengan qadim karena dia maujud menurut Imam Sa'ad khusus. Jadi maujud qadim menurut Imam Sa'ad itu khusus bagi yang maujud. Yang tiada maujud tiada boleh dikata dengan qadim. Bisa? Nah, lantas azali macam mana pula? Kalau azali itu umum, baik yang maujud atau ma'dum boleh disebut azali.
Jadi untuk sifat salbiyah, bolehkah disebut azali? Boleh, karena dia makdum. Untuk sifat ma'ani, boleh juga tidak disebut azali? Boleh, karena dia maujud. Kok bisa begitu? Azali menurut Imam Sa'ad umum. Bisa untuk yang maujud ataupun ghairu maujud. Tapi kalau qadim khusus. Khusus hanya bagi yang maujud. Bisa? Paham ya? Insya Allah. Mudah-mudahan diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau koning, udahlah aku ikut pendapat yang tahqiq aja udah. Mau apa tadi? Qadim, azali, sama. Apa pening-pening? Ada yang mudah, ya kan? Nah, cuma karena dibahas di kitab sebagai penambah wawasan, sebut juga lah ada kilat di situ. Nah, ini bahasan macam ini sudah masuk dalam tahapan ilmu kalam. Ya, nah, ilmu tauhid nggak ada membahas ini. Ya, nah, kan udah pernah kita bahas ya sejarahnya. Ya, nah, jadi kita ngaji ilmu kalam, bukan ngaji tauhid lagi. Udah di atas ilmu tauhid. Ya, jadi kalau ngaji tauhid itu masih tahap dasar. Ya, tapi kalau udah ilmu kalam namanya itu di atas daripada ilmu tauhid. Kita kalau mencari istilah-istilah ini di zaman Nabi memang nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, Allah bersifat kidam. Ya, ada nggak dibahas di zaman Nabi? Nggak ada. Memang betul. Ya, Nabi Muhammad ngajarkan kepada para sahabat bukan Allah bersifat kidam bako, bukan. Langsung pakai ayat Al-Quran. Allahu al-awwal, Allahu al-akhiru. Ya, nah, seperti itu. Allahu laisa kamislihi syai'. Allahu hayyul qayyum. Ya, Allahu ahad. Ya, langsung dari Al-Quran. Jadi kalau kata mereka, jangan kalian belajar sifat 20. Di zaman Nabi itu nggak ada. Jangan awak marah. Betul dibilang orang itu. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak ada belajar sifat 20. Tapi inti dari pemahaman sifat 20 itulah yang dibahas oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi bukan masalah istilahnya, tapi substansinya sama. Kita menyebut Allah tidak ada permulaan baginya. Kita menyebutnya dengan sifat idam atau qadim. Kalau Nabi Muhammad menyebutnya Allahu al-awwal, sudah begitu aja. Kita menyebut Allah bersifat bapa. Nabi Muhammad kepada sahabat menyebutnya Allahu al-akhir. Tapi inti al-awwalu maupun idam atau al-akhiru maupun bapa intinya sama. Ya. Kenapa kita pakai istilah baru? Kenapa tidak pakai istilah yang dipakai Nabi Muhammad saja? Semakin berkembangnya zaman, berkembang juga ilmu pengetahuan. Nah, jadi nggak usah diributkan. Oh, kidam bako itu Nabi nggak pernah ngajarin itu. Bukan itunya, tapi intinya sama. Ya, Allah tidak ada permulaan. Nabi Muhammad menyebutnya al-awwal. Allah tidak ada penghabisan. Nabi Muhammad menyebutnya wal akhir. Kita menyebutnya bako. Nah, jadi itulah ilmu kalam, ya, ilmu kalam. Dan udah jelas tadi itu khilaf di antara pendapat ulama ahli tahqiq dengan Imam Sa'ad. Jadi ada dua pendapat tentang qadim dan azali. Pendapat yang tahqiq yang terpilih, kenapa disebut tahqiq? Karena pendapat ini sudah diteliti para ulama ahli tahqiq, ya, ulama ahli tahqiq. Kalau dalam fikih termasuk Imam Nawawi itu ulama ahli tahqiq. Sudah diteliti oleh para ulama ahli tauhid, ya, mereka sudah melakukan penelitian yang mendalam bahwa qadim dan azali itu tidak ada perbedaan. Ya, makanya disebut pendapat yang tahqiq. Ini yang muktamad. Pendapat yang kedua, qadim dan azali berbeda. Ini pendapat yang dhaif. Kalau qadim khusus untuk yang maujud, kalau azali umum, baik maujud maupun ghairul maujud boleh disebut dengan azali. Pak Isa boleh disebut azali? Boleh. Oh, tak boleh. Menjebak aja, Pak. Ya. Apa tuh? Bidang kodim lagi ada. Pendapat Imam Sa'ad. Baru-barunya asal. Khilaf bagi Imam Sa'ad.
Ya, yang berkata iya, qadim itu tiada permulaan bagi wujudnya, dan azali itu barang yang tiada permulaan baginya. Nah, ya betul lah itu. Qadim itu ya tiada permulaan bagi wujudnya, itu khusus untuk Allah. Ya, untuk ya lebih khusus dia maksudnya. Kan tadi kidam itu atau qadim khusus. Kalau azal itu barang yang tiada permulaan baginya, itu umum. Ya, makanya yang maujud maupun yang ghairu maujud masuk dia kepada bagian azali. Ya, kalau qadim itu ya tiada permulaan bagi wujudnya, masuk bagi hanya yang maujud. Sama ada ia wujudi atau adami. Nah, itu azali tadi kan? Ya, baik yang maujud maupun makdum masuklah dia kepada bagian daripada azali. Dan gitu. Maka atas kata Imam Sa'ad ini, kidam ya bagi Allah itu qadim, lagi azali. Nah, qadim kidam bagi Allah itu qadim lagi azali. Ya, qadim lagi azali. Aturan qadim aja tuh kan maksud Pak Esa kan? Ya kan? Aturan qadim aja itu. Ya. Kidam bagi Allah itu ya kata Imam Sa'ad, coba perhatikan yang lainnya yang punya kitab. Kata Imam Sa'ad ini, kidam bagi Allah itu qadim, lagi azali. Ya. Ya. Ya, bisa ini masuk yang kedua nih Pak Isa nih. Ya, kidam dan azali. Kalau pendapat kedua, qadim itu kan maujud. Kalau azali ya, masuk yang maujud maupun yang makdum. Ya, jadi yang di kitab ini nggak salah ini. Yang di kitab ini dia menyebutkan sifat kidam itu boleh disebut qadim, boleh disebut azali, betul. Kalau pendapat yang mengatakan azali itu kan tadi untuk yang maujud maupun yang makdum. Ya, tapi kalau kita memahami ya qadim itu apa tadi namanya? Nah, terbalik-balik dari pemikirannya. Nah, dan Syarikul Bari itu azali jua. Ya, tiada dikatakan qadim. Nah, maka azali itu umum dan qadim itu khusus. Yang dibingung Pak Isa ini yang kalimat kidam. Ya, atas kata Imam Sa'ad itu kidam bagi Allah itu qadim lagi azali. Oh, dia terusnya azali. Qadimnya nggak masuk itu kan? Karena qadim menurut Imam Sa'ad bagi perkara yang maujud saja. Kan gitu kan? Sementara ya kidam itu makdum, adam, bukan maujud. Ya. Nah, kenapa bisa disebut qadim? Nah, betul itu Pak Isa, ya. Agak ganjil di sini. Ya, harusnya kata Imam Sa'ad kidam bagi Allah itu azali. Azali saja. Qadim nggak masuk. Karena kan qadim tadi maujudun la awal lahu. Ya, betul lah ini. Ya, di sini boleh ditandain ini ya untuk kalimat qadimnya itu. Kenapa kidam itu masuk bagian daripada qadim? Kontradiksi dia. Kenapa? Karena menurut Imam Sa'ad sendiri, qadim itu maujudun la awal lahu. Sementara kidam bukan maujud, tapi makdum. Kenapa disebut kidam itu maujud lagi azali? Harusnya azali saja, tidak masuk kepada qadim. Nah, azali saja, karena azali bisa untuk yang maujud, bisa untuk yang makdum. Nah, betul itu perlu untuk ditandain. Ya, nah, kalau kita buka kitab yang lain pun, ya sama juga seperti ini. Saya buka Kifayatul Awam kalau tidak salah. Ya, di Kifayatul Awam pun ada. Coba yang bahasa Indonesia nanti di rumah. Qadim definisinya maujudun. La awwala lahu. Maujud yang tidak ada permulaan baginya. Sementara sifat kidam tidak maujud, tapi makdum. Maka tidak bisa disebut kidam itu sebagai qadim. Ya, qadim dari sisi maksudnya ya sesuatu karena dia kan nggak maujud, itu sifat salbiyah. Ngerti maksudnya? Sifat salbiyah itu tidak maujud.
Sementara menurut Imam Sa'ad, yang boleh disebut qadim, yang mawjud sifat salbiyah itu ma'dum. Maka seharusnya sifat salbiyah disebut azali. Yang kita bahas ini pendapat Imam Sa'ad. Beda ya pendapat yang pertama. Nah, mungkin begini nih Pak Isa. Dia bukan menyebutkan pendapat Imam Sa'ad, tapi pendapat secara umum digabungkan dua-dua. Sifat qadim bisa disebut sifat kidam, boleh disebut qadim. Karena pendapat yang pertama, qadim azali itu sama. Saya rasa begitu, ini bukan salah cetak. Karena teks Arab Melayu dengan yang Latin sama kan? Ini bukan salah cetak. Tapi beliau mengistilahkan bolehlah sifat kidam itu, ya, walau dia tidak maujud, dia makdum, boleh disebut qadim, boleh disebut azali. Disebut qadim dari sisi yang mana? Dari sisi pendapat yang pertama, yang menyatakan qadim dan azali sama, nggak ada beda. Baik bagi yang maujud maupun yang makdum, qadim azali. Dan boleh juga disebut azali, ya, nggak ada bedanya. Meskipun dari pendapat Imam Sa'ad sendiri boleh disebut dengan azali. Jadi ini tidak salah cetak nih, ya, tidak salah cetak. Maka atas kata Imam Sa'ad, kidam bagi Allah itu qadim, lagi azali. Yang ditangkap Pak Isa itu betul, ya. Gimana nih kitab ini, ya? Tapi azali itu umum, qadim itu khusus untuk yang maujud. Sementara sifat kidam itu makdum bukan maujud. Kenapa pula disebut di sini qadim gitu maksudnya ya? Memang saya awalnya agak ganjil ini. Tapi berhusnuzon kita, mungkin yang disebut pendapat yang pertama dengan qadim, ya kan? Karena tiada berbeza antara qadim dengan azali, dan mengatakan azali bagi pendapat yang kedua, ya. Tapi nanti coba itu di apakan lagi ya, kita tandain itu, nanti kita diskusikan lagi. Kalau tidak ada tentang yang makdum, Iya. cuma perbedaan tentang dari pribadi, tentang ciri boleh dikatakan tidak boleh, hanya boleh dikatakan azali. Jadi maujud sama ciri, maujud sama ciri boleh dikatakan azali. Iya. Tetapi kalau tidak boleh, tidak bisa itu. Kalau boleh. Iya. Dapat juga. Kalau yang dari pribadi tadi itu kan umum, dia boleh dikatakan kidam, betul. Boleh dikatakan azali. Atau seperti itu. Kalau pula, tandain aja dulu tuh ya. Nah, jadi yang jelas pendapat yang kedua dari Imam Sa'ad, ya, bahwasanya pendapat Imam Sa'ad yang membedakan antara qadim dengan azali adalah berbeda. Qadim khusus bagi yang maujud, azali umum, boleh untuk maujud ataupun ghairul maujud. Ini adalah pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang lemah. Kita baca dulu ya. Nanti itu kita tandain itu. Ketahui olehmu bahwa qadim itu 3 bahagi. Ini yang kita kata tadi. Pertama, qadim hakiki, yaitu qadim bagi zat Allah dan segala sifatnya dan segala asma'nya. Kidam atau qadim yang pertama, qadim hakiki. Qadim hakiki ini hanya bagi zat Allah, bagi sifat-sifatnya, bagi asma'nya, nama-namanya. Maka bahasanya begini, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sama ada zatnya, sama ada sifat-sifatnya, sama ada asma'nya, qadimlah dia. Zat Allah qadim, sifat-sifat Allah qadim, asma Allah qadim. Berbeda dengan pendapat falasifah. Mereka mengatakan zat Allah qadim, tapi sifat-sifatnya baru. Sebagaimana pendapat sebagian Mu'tazilah, ya, ada yang mengatakan demikian. Zat Allahnya qadim, zatnya, sifatnya baru katanya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sama ada zat, sama ada sifat, sama ada asma, qadimlah dia semuanya.
Nah, seperti itu dia. Itu namanya qadim hakiki. Tidak ada yang bersifat qadim hakiki selain Allah, ya. Kedua, qadim zamani, yakni ya, yakni lama zaman. Seperti yang telah lalu sebutannya dobitkan dia sekurang-kurangnya setahun. Contoh yang di atas tadi itu, ya. Nah, berapa lama mondok di tempat Ustaz? Qadim. Barang siapa santri yang sudah qadim, maka selesailah dia daripada belajar di sini. Nah, itu namanya qadim zamani. Berapa lama mondok di tempat Ustaz? Qadim. Maksudnya setahun. Jadi istilah qadim itu terkadang digunakan oleh banyak orang untuk mengistilahkan 1 tahun. Mereka menyebut setahun itu kok qadim. Itu namanya qadim zamani. Dan ketiga, qadim idofi. Qadim idofi namanya seperti terdahulu bapak daripada anak. Nah, terdahulu bapak daripada anak, ya, ada anak kadang ada bapaknya. Itu namanya qadim, ya, qadim idofi. Nah, sama ada muqaddimah. Ada muqaddimah hakiki, ada muqaddimah idofi. Yang muqaddimah hakiki itulah bismillah. Ya, muqaddimah idofi alhamdulillah. Jadi dua-duanya muqaddimah. Boleh, biasanya kan begini. Mari kita buka acara kita dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, boleh juga. Mari kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, karena dua-duanya muqaddimah hakiki dengan muqaddimah idofi. Cuma yang idofi itu jarang dipakai, mengamuk orang nanti. Ya, biasanya setelah selesai acara, dengan berakhirnya rangkaian acara kita pada malam hari ini berakhir pula lah, ya. Nah, acara kita, maka sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Ini alhamdulillah di permulaan muqaddimah, ya. Apa nih? Apa yang pembawa acaranya nih? Biasa memulai acara dengan basmalah. Ini mengapa pula memulai dengan alhamdulillah? Tapi boleh. Bermula qadim hakiki itu tiada harus. Nah, itu ya, tiada boleh dikatakan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi yang boleh, ya, kidam tadi kan ada 3, ya. Qadim itu ada 3. Qadim hakiki, zamani, dan idofi. Khusus qadim hakiki itu hanya boleh dinisbahkan kepada Allah. Ya. Dan qadim yang kita bahas atau kidam itulah dia qadim hakiki. Sesuatu yang ada, yang adanya tiada permulaan bagi zatnya. Itu adalah qadim hakiki. Maka tidak ada yang bersifat qadim dengan qadim hakiki selain Allah. Ya, selain Allah. Nah, maka barang siapa mensabitkan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu qadim hakiki, maka yaitu kufur. Nah, coba ya, kalimatnya kufur, bukan kafir. Nah, udah saya jelaskan kemarin kan? Kenapa ulama menggunakan kufur bukan kafir? Karena kalau kafir itu yang memang asli, memang orang kafir asli. Nah, kalau kita yang Islam tersalah di dalam i'tiqad, nggak boleh disebut kafir tapi kufur. Misalnya meyakini Allah punya tangan. Tangan macam mana maksud engkau? Ya tangan kita kayak mana? Nah, berarti dia menghukumkan Allah berjisim dengan jisim yang baru, sama seperti kita. Ya, itu kufur hukumnya, bukan kafir. Ya, dia Islam, masih sholat dia, masih puasa dia, masih baca Quran dia, tapi tersalah di dalam i'tiqad, maka tidak boleh disebut kafir, tapi kufur. Nah, korelasinya dengan hukum Islam bagaimana? Ya, kalau meninggal dunia dia tetap dirawat secara Islami. Kapankan dia, mandikan dia, kapankan dia, sholatkan dia, kuburkan dia di kuburan muslim. Nanti status kekafirannya di akhirat. Kalau dibilang kafir, berarti nggak boleh disolatkan, ya, nggak boleh dikuburkan di pekuburan Islam. Makanya bedakan itu kafir dengan kufur. Makanya di dalam hadis, barang siapa yang menuduh seorang muslim kafir,
maka tuduhan itu bisa berbalik kepada orang yang menuduh. Bukan barang siapa yang menuduh orang kufur, bukan. Nabi mengatakan siapa yang menuduh kafir, tuduhan itu bisa kembali kepada yang menuduh. Ya, jadi sebut kufur. Ingat ya, kalau kita menemukan di sekitaran kita ada orang-orang yang iktikadnya menyimpang, bahkan menyimpangnya sudah sangat fatal, jangan sampai lisan kita mengatakan kafir, tapi orang itu telah jatuh kufur. Ini dalam adab di dalam tauhid. Karena kalau kita sebut kafir, tuduhan itu bisa berbalik sama kita. Walau dia menyimpang iktikadnya. Paham itu ya? Walau dia menyimpang iktikadnya. Tapi ulama tidak menyebut dia kafir, tapi kufur. Kita sendiri yang menyebut kafir. Tuduhan itu bisa berbalik kepada kita. Walau orang itu iktikadnya menyimpang. Nah, hati-hati. Ini satu contoh ini. Ya, Syekh Daud Al-Fatani bukan menyebut kafir tapi kufur. Maksud beliau apa? Siapa yang berkeyakinan mengiktikadkan ada yang bersifat kidam dengan kidam hakiki selain Allah, maka kufurlah dia. Ya, kufurlah dia. Seperti falasifah, ia mengiktikadkan kidam, falakiyah dan anasir. Anasir itu unsur-unsur. Nah, baik. Mu'tazilah, ada sebahagian kalangan Mu'tazilah yang ya dia ahlul bid'ah, ada yang sampai kufur. Kira-kira kalau Mu'tazilah yang sampai kufur, disolatkan nggak jenazahnya? Coba jawab. Ada orang Mu'tazilah yang menurut para ulama keyakinan dia tentang sesuatu telah menyebabkan dia kufur. Disolatkan nggak jenazahnya? Disolatkan nggak jenazahnya? Jawab. Disolatkan nggak jenazahnya? Iktikadnya menyimpang sampai ulama menghukuminya kufur. Disolatkan nggak jenazahnya? Bagus. Berarti benar ngaji tauhidnya. Ya. Kalau ada yang bilang aku nggak mau nyolatin dia, kenapa? Kufur dia. Kufur kan bukan kafir. Ya. Beda tuh kufur sama kafir. Kalau kafir udah jelas murtad. Ya, pindah agama memang nyata. Itu nggak bisa disebut kufur lagi, kafir. Jangan saudara awak murtad, awak sholatkan. Ya, ini kufur bukan kafir katanya. Ini ngaji tauhid tidur ini. Ya. Kalau udah jelas murtad udah jelas nggak sholat lagi. Dia nyembah selain Allah udah kan. Kafir itu udah, jangan kau sholatkan. Tapi kan kalau iktikad menyimpang, paham Mu'tazilah misalnya, yang menyebabkan iktikadnya kufur, dia masih sholat kan? Masih puasa kan? Apa yang beda sama kita? Iktikad. Jangan berarti dia tidak disolatkan, tidak dimandikan. Enggak. Ya. Misalnya ya, yang terjadi di daerah kita paham wajib dengan paham harus. Ada meninggal orang harus. Jangan awal enggak takziah. Ya, kalau ada yang enggak mau takziah karena menganggap dia kufur, berarti bukan manhaj saya. Bukan manhaj saya. Paham ya maksudnya ya? Bukan manhaj saya, berarti bukan ikut pendapat yang kita pahami. Punya guru lain gak dari Al-Ghaib? Maaf, ini kita kan bicara yang problem nyata. Ya. Nah, misalnya ada paham harus berkeyakinan Allah melihat hamba itu jais. Jais yang macam mana? Jais yang definisi itulah. Berarti kan dipahami kadang nampak kadang tidak. Bagaimana pendapat Ustaz? Nanya sama saya, kalau orang itu berpendapat itu kufur, saya bilang. Nggak kafir, tapi kufur. Jadi kalau meninggal Ustaz, ya aja lah tahu. Boleh nggak saya ikut menyolatkan? Sholatkan. Ya kan misalnya kan itu ditanya. Tapi udah kufur Ustaz. Kok paham nggak beda kufur sama kafir? Itulah Ustaz, waktu Ustaz menjelaskan kemarin ketidoran katanya. Sudah bapak tidur. Misal ya. Jadi biar dibukakan lagi ya kehalalannya gitu ya.
Allah Akbar. Kata Pak Isa semenjak Bonti kok mengantuk aja katanya. Berarti ini kalau dalam usul fikih, ada usul fikih itu namanya mafhum mukhalafah. Yang awak cakapkan ke begini tapi ada maksud yang lain. Berarti maksudnya halalkanlah awak Ustaz lagi katanya. Udah benar kan ini gitu lah. Itu namanya usul fikih mafhum mukhalafah gitu. Ya. Allah. Itu dia. Itu tuh maksud penerapan fatwa kufur itu. Ya. Nah, misalnya seperti itulah paham harus. Apa Allah, hukum Allah melihat hambanya, makhluknya. Harus katanya, jais. Jais cemana yang kau maksud? Cemana rupanya definisi jais itu Ustaz? Berarti kadang nampak Allah, kadang tidak. Nah, ya pokoknya begitulah definisi jais kan. Pak Isa nanya, cemana lah Ustaz hukum orang itu? Kufur saya bilang. Tidak ragu saya menghukuminya. Kufur. Ya, kufur saya bilang. Cemana lah kalau mati Ustaz? Boleh tak kami ikut mensolatkannya takziah? Ya, nah, kufur dengan kafir apa beda Pak Isa? Itulah ketiga dan ya. Ini kan secara hukumnya gitu ya. Jadi status kafirnya berlaku di mana nanti? Di akhirat. Di dunia tetap dihukumkan dengan hukum Islam kalau wafat dia. Kan ya kalau menghukumkan kafir itu dampaknya berat. Kalau kafir itu udah sampai halal darahnya, halal hartanya. Tapi kalau kufur belum. Jadi hati-hati nih, masalah akidah ini jangan sembarangan menuduh orang kafir. Kalau tersilap dia dalam akidah, tanya sama guru dulu, cemana akidah dia. Jangan awak lancip-lancip kali, ya, nuduh orang langsung kafir itu kafir, nggak boleh. Ya, nanti tuduhan kafir kembali kepada diri sendiri. Tanya sama gurunya, ya, guru yang paham, ya, kufur, bukan kafir. Bahkan ada bahasa yang lebih ringan lagi, sesat. Sesat itu nggak sampai kufur, ya. Nah, tapi jangan diikut. Jadi tiga itu, dolun, kufurun, kafirun. Ya, kalau dolun itu sesat, tapi nggak sampai kufur. Paham itu ya? Dan kufur nggak sampai kafir. Ya, itu beda ya. Ya, sesat. Jadi Wahabi itu dolun, ya, tidak sampai kufur. Ya, nah itu. Kenapa? Karena mereka Wahabi mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Giliran kita tanya semayam yang macam mana? Semayam yang layak baginya. Maka menurut ulama ahli tahqiq dalam tauhid, orang yang beriktikad seperti ini nggak sampai kufur, tapi dolun, sesat. Maka bagaimana hukum berjamaah dengan dia? Sholat jamaahnya sah, tapi makruh. Ya, itu kalau dikaitkan ke fikih. Kalau udah jelas kufur, jangan awak ikut jamaah sama dia. Ini itikadnya, ayo, kata Pak Isa, ya, ngajak kawannya. Kata kawan Pak Isa, udah yuk sholat berjamaah. Itikad orang ini kufur, kata Ustaz Sumitra. Oh kan kufur belum kafir Pak Isa, nggak apa-apa lah sholat berjamaah. Nah ini ngajinya tidur juga ini. Kalau kufur jangan jamaah sama dia. Sama sekali nggak sah jamaah kita, nggak dapat pahala. Tapi kalau dolun, sesat, masih sah jamaahnya, tapi kamu juga dapat pahala jamaah. Makruh. Itu tak bisa cari sendiri lah jawabnya itu. Rokok itu cemana ya? Maksudnya ini kaidah penting. Karena orang zaman sekarang beda pendapat sedikit terlalu mudah bilang orang kafir mereka. Padahal ucapan kafir itu ya Allah, ya wallahi, hindarilah itu. Hindarin itu. Ya, fatwa kafir, ya, hukuman kafir itu hindarilah itu. Kalau kufur masih agak ringan dikit. Ini kita kadang terlalu mudah kali. Kafir itu orang tuh, kafir. Ya, nggak boleh. Ya, ingat pesan Imam Ghazali. Kalau ada 80 alasan untuk mengatakan seseorang kafir, cari satu alasan aja supaya kita nggak mengkafirkan ahlu qiblah. Imam Ghazali ini takut, ya, secara serampangan, asal-asalan menghukumi kafir. Imam Ghazali takut. Awak pula Aqidatun Najin baru sifat idam awak bahas, ya, kafirkan orang. Jadi tiga tuh, dolun, kufurun, kafirun. Ya, udah dapat bedanya masing-masing ya.
Dolun nggak sampai kufur. Tapi jangan diikut. Ya, makanya ada dolun mudinun, sesat dan mesesatkan. Kufurun, ya, nah, itu beda dengan kafirun. Di mana letak beda? Kufur tetap berlaku hukum Islam di dunia baginya. Ya, nah itulah tadi contoh nyata ya, kufurun. Nah, karena dia Islam dia, ya Islam yang dia masih sholat, masih puasa, ya kufrun, ya kufur bukan kafir. Allah. Jadi siapa yang mengiktikadkan bahwasanya ada yang bersifat qadim hakiki selain Allah, maka dia adalah kufurun. Hukumnya adalah kufur, bukan kafir. Dan qadim dan wajib dan maujud dan soni, maka keempatnya itu setengah daripada nama Allah Ta'ala dengan ijma. Nah, selesailah sifat kidam. Ya, dalilnya sifat kidam apa? Sebagai penutup. Dalil akli. Kalau Allah tak bersifat kidam, berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu, lazimlah daur dan tasalsul. Ya, tasalsul tahu? Berantai-rantai. Ya, berantai-rantai. Allah menciptakan fulan, Allah pun ada yang menciptakan. Ya, Tuhan yang menciptakan, Allah ada yang menciptakan. Itu namanya tasalsul. Kemudian ada namanya daur. Allah menciptakan alam, alam menciptakan Allah. Nggak mungkin. Kenapa? Allahnya sudah ada. Allah menciptakan alam, alam menciptakan Allah. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah dulu ada daripada alam. Yang udara nggak mungkin diciptakan lagi. Itu namanya daur. Daur itu ada dua. Daur musorroh dengan daur mudmar. Ya, nah, ini jarang kita dengar nih. Daur musorrohun, daur musorroh dengan daur mudmar. Daur musorroh itu daur yang biasa. Allah menciptakan alam, alam menciptakan Allah. Itu namanya daur musorroh. Ya, nah, musorrohun, huruf sod pakai hak kecil. Musorrohun, nah, daur musorrohun, daur musorroh. Nah, itu yang daur 2 tingkat. Ada daur yang 3 tingkat. Ya, daur 3 tingkat itu disebut namanya daur mudmar. Daur mudmar. Zaid menciptakan Amar, Amar menciptakan Bakar. Allah menciptakan alam, alam menciptakan penghuni alam. Ngerti maksudnya? Allah menciptakan alam, alam menciptakan isi-isi alam. Itu disebut namanya daur mudmar. Ya, mudmar. Mim dot mim ro, sambung semua. Mudmarun. Mudmarun. Itu dia supaya kita paham sedikit ya. Nah, 3 tingkat. Allah menciptakan alam, alam menciptakan isinya alam. Nah, kan 3. Allah 1 menciptakan alam, alam 2. Alam menciptakan penghuni alam. Penghuni alam kan yang ketiga. Itu namanya daur mudmarun. Nah, kalau daur yang biasa, daur musorrohun. Nah, di sifat akidatul di kitab Aqidatul Najm ini, nah, tak disebutkan dalilnya pada bab ini ya. Nah, nanti mungkin pada bab yang lain baru dibahas tentang dalil-dalilnya. Dalil akli. Daur apa yang pertama? Musorrohun dengan daur mudmarun. Nah, itu dulu lah. Tadi yang ya pembahasan kita tadi kok ya idam bagi Allah itu qadim lagi azali, ya itu nanti akan kita bahas minggu yang akan datang, ya minggu yang akan datang. Karena ini nggak mungkin salah cetak ya. Karena apa? Karena yang Arab Melayu dengan Latin pun sama, ya nah, sama dia. Pinjam pena biar ditandai. Saya kembalikan ke moderator.